Indonesia adalah salah satu negara agraris terbesar di dunia. Diketahui bahwa luas lahan agrikultur di Indonesia mencapai 25,1 juta hektar, yang ini mencakup lahan sawah dan lahan non-sawah. Indonesia merupakan eksportir terbesar di dunia untuk komoditas kelapa sawit dan terbesar kedua dalam komoditas karet. Hasil panen terbesar lainnya di Indonesia adalah padi, tebu, jagung, dan singkong. Sayangnya, tanaman agrikultur juga tidak lepas dari adanya ancaman berbagai jenis organisme yang dapat menurunkan hasil panen. Beberapa di antara organisme tersebut adalah dari kelompok bakteri dan insekta. Kelompok bakteri yang paling prevalen dalam menyebabkan penyakit pada tanaman agrikultur adalah Pseudomonas syringae, Ralstonia solanacearum, Xanthomonas sp, Erwinia amylofora, Xylella fastidiosa, dan Pectobacterium sp. Keseluruhan bakteri tersebut tergolong dalam kelompok bakteri gram negatif. Pseudomonas syringae sendiri dapat menyebabkan penyakit hawar daun edamame. Kemudian, Erwinia amylofora dapat menyebabkan penyakit hawar api. Dan Ralstonia solanacearum dapat menyebabkan penyakit layu bakteri. Adapun pada tanaman hasil panen terbesar di Indonesia, yaitu tanaman padi, infeksi bakteri patogen yang paling prevalen adalah Xanthomonas oryzae dengan menyebabkan penyakit hawar daun bakteri yang dapat menurunkan hasil panen hingga 30%. Selain itu, juga terdapat bakteri gram negatif lainnya yang dapat menyebabkan penyakit pada tanaman jagung, yaitu Panthoea stewarti yang menyebabkan penyakit layu Stewart. Dari golongan insekta, yang umum menjadi parasit bagi tanaman agrikultur secara umum adalah dari kelompok Lepidoptera. Pada tanaman padi, insekta parasit dari ordo Lepidoptera tersebut adalah penggerek batang padi putih dan penggerek batang padi kuning. Sementara itu, pada tanaman tebu adalah penggerek pucuk dan penggerek batang. Selanjutnya, pada tanaman jagung adalah ulat tanah atau Agrotis epsilon, penggerek batang jagung, penggerek tongkol, dan ulat gerayak. Pengendalian parasit ini telah banyak dilakukan dengan pemberian pestisida berbasis kimiawi. Sayangnya, pada sejarahnya, terdapat berbagai senyawa pestisida kimiawi yang menjadi senyawa polutan yang sulit terdegradasi pada lingkungan atau disebut dengan persistent organic pollutant atau POP. Salah satu contohnya adalah diklorodiphenyl trichloroethan atau DDT yang diketahui bersifat karsinogenik. Senyawa pestisida yang juga tergolong POP lainnya adalah aldrin, dieldrin, klordan, dan toksafen. Bahkan, juga pernah digunakan senyawa pestisida klordekon, yang ternyata adalah senyawa polutan yang sangat sulit terdegradasi pada lingkungan atau recalcitrant pollutant. Hingga saat ini, telah terus dikembangkan senyawa alternatif yang lebih biodegradable. Namun, bagi sebagian orang, pestisida berbasis kimiawi tetap menimbulkan kekhawatiran akan potensi munculnya kembali pestisida yang menjadi polutan. Untuk menjawab permasalahan tersebut, telah dikembangkan dan telah umum digunakan pestisida yang berbasiskan makhluk hidup, yaitu dengan Bacillus thuringiensis atau BT. BT memiliki aktivitas insektisidal melalui gamma endotoksin kristal protein atau crytoxin yang diproduksinya. Spora BT yang mengandung toksin cry dapat teringesti oleh insekta parasit yang selanjutnya masuk ke intestinal atau ususnya. Selanjutnya, toksin akan berikatan dengan reseptor membran sel epitelial pada intestinal insekta tersebut dan selanjutnya bertindak sebagai pore-forming toxin sehingga menyebabkan terjadinya lysis sel. Lisisnya sel epitelial intestinal yang terjadi secara masif dapat menyebabkan paralisis usus insekta tersebut dan pada akhirnya menyebabkan kematian yang dapat terjadi dalam hitungan jam hingga pekan. Berbeda dengan BT yang telah umum dimanfaatkan sebagai agen biokontrol pada sektor agrikultur, terdapat suatu mikroba yang diketahui sangat potensial sebagai agen biokontrol. Namun,
belum diaplikasikan menjadi suatu produk. Mikroba tersebut adalah Delovibrio bacteriophorus, yaitu bakteri predator gram-negatif. Kemampuan ini menyebabkannya sangat potensial, mengingat bakteri patogen pada tanaman agrikultur didominasi oleh bakteri gram-negatif. Delovibrio bacteriophorus dapat menjadi bakteri predator gram-negatif dengan mekanisme sebagai berikut. Diawali dengan ia berikatan dengan membran luar sel mangsanya. Selanjutnya, ia melakukan invasi menuju ke bagian periplasma. Dalam periplasma, ia membentuk deloplast dan dapat mengabsorpsi nutrisi dari dalam sitoplasma inangnya. Seiring pertumbuhannya, ia melakukan pertumbuhan deloplast yang berbentuk filamen atau memanjang. Ketika nutrisi tersebut telah habis, deloplast tersebut dapat melakukan septasi dan menjadi sel-sel baru, yang selanjutnya melisiskan sel inang dan dapat keluar sel. Dengan menggunakan mikroba konsorsium Bacillus thuringiensis bersamaan dengan Delovibrio bacteriophorus, dirancang suatu produk yang bernama MyPesticide dengan slogan For Healthier Agriculture Plan. Produk ini ditujukan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang telah disampaikan sebelumnya. Secara singkatnya, MyPesticide adalah biopestisida multifungsi berbasis mikroba Delovibrio bacteriophorus dan Bacillus thuringiensis. Terkait multifungsi, MyPesticide diharapkan dapat menjadi one-stop solution. Ia akan berperan sebagai insektisida sekaligus bakterisida. Insektisida diperankan oleh Bacillus thuringiensis, sedangkan bakterisida diperankan oleh Delovibrio bacteriophorus. Ia diharapkan akan memiliki jangkauan parasit yang luas, yaitu dapat mengendalikan atau mengontrol jumlah beberapa jenis parasit pada satu tanaman agrikultur. Kemudian, karena jangkauan parasit yang luas, ia juga diharapkan dapat memberikan proteksi pada berbagai jenis tanaman agrikultur. Dan kelebihan lainnya tentunya ia juga lebih ramah lingkungan dibandingkan pestisida berbasis kimiawi. Pangsa pasar atau market size pestisida relatif sangat besar. Menurut The Business Research Company, value atau nilai transaksi jual beli dari market pestisida pada tahun 2019 secara global mencapai 84,5 miliar US dollar atau 132 triliun rupiah. Sementara itu, secara lokal pada tahun 2012 mencapai 5,6 triliun rupiah, yang tentunya nilai ini kemungkinan besar hingga saat ini jauh lebih besar. Masih menurut The Business Research Company, diketahui Compound Annual Growth Rate atau CAGR produk pestisida secara global sejak 2015 mencapai 4,5% dan diperkirakan pada tahun 2023 bertumbuh hingga 11,5%. Adapun nilai CAGR yang mencapai 8 hingga 12% menandakan bahwa bisnis tersebut memiliki prospek yang baik. Dalam skala nasional, pemain dari produk pestisida masih relatif sedikit. Produsen pestisida didominasi oleh perusahaan luar negeri, yaitu mencapai sekitar 60%. Dengan mengempanyekan semangat membeli produk lokal, ini tentunya juga menjadi satu keuntungan tersendiri bagi produk ini. Adapun kompetitor-kompetitor produk pestisida ini memang dapat dikatakan cukup banyak, dengan perusahaan-perusahaan terbesarnya adalah Syngenta, Bayer, BASF, dan Dow DuPont. Di Indonesia sendiri, produk-produk dari BASF telah banyak beredar dan cukup dikenal di kalangan petani Indonesia, sehingga saat ini ia dapat dikatakan merupakan saingan terberat. Dengan memanfaatkan besarnya nilai pasar pestisida, kemudian pertumbuhan pasar pestisida tersebut, dan dengan masih sedikitnya pemain pestisida lokal, maka bisnis ini dapat dikatakan masih cukup prospektif untuk dirintis atau dijalankan. Adapun terkait adanya kompetitor lain, memang sudah seyogianya pasti ada. Maka yang perlu dilakukan adalah dengan memberikan value yang terbaik dari produk yang dirancang. Terdapat banyak metode yang dapat digunakan untuk menggambarkan rancangan dari suatu bisnis. Salah satunya adalah dengan Business Model Canvas atau BMC. Salah satu desain BMC yang paling populer adalah yang didesain oleh Alexander Osterwalder. BMC tersebut berbentuk matriks yang terdiri dari 9 bagian yang menjadi kunci dari suatu bisnis. Bagian tersebut mencakup value propositions, customer segments, channels, customer relationships, key activities,
key partners, key resources, cost structure, dan revenue streams. Yang pertama adalah value propositions, yaitu mengenai nilai atau keunggulan apa yang ditawarkan dari bisnis ini untuk customer-nya. Seperti yang telah disinggung pada bagian latar belakang, value pertama yang ditawarkan dari MyPesticide adalah lebih ramah lingkungan dibandingkan pestisida berbasis kimiawi. Hal ini tentunya sangat selaras dengan perkembangan dunia saat ini yang memiliki semangat untuk semakin merawat atau menjaga bumi. Salah satunya dengan cara menjaga ekosistem yang ada. Selanjutnya, MyPesticide juga dapat dibilang sebagai produk yang serba bisa, karena konsorsium mikroba yang digunakannya memiliki jangkauan inang yang relatif luas, seperti yang telah dijelaskan di bagian sebelumnya. Meskipun bisnis ini utamanya bergerak dari sisi produk atau goods, namun bisnis ini juga sebenarnya ingin memberikan nilai lebih dalam hal pelayanan atau services. Hal ini akan lebih dijelaskan pada bagian customer relationships. Selanjutnya adalah customer segments. Segmen pelanggan dari bisnis ini adalah para petani di Indonesia. Adapun secara lebih spesifiknya, petani yang ditargetkan adalah petani pemilik usaha, yaitu petani yang memiliki dan mengelola lahannya secara mandiri, yang biasanya mereka juga memiliki skala produksi yang relatif kecil. Adapun terkait komoditas yang ditanamnya, yang lebih menjadi target utama adalah tanaman dari famili Poaceae, karena merupakan jenis tanaman agrikultur dengan hasil panen terbesar di Indonesia. Yang ketiga adalah channels. Bagian ini adalah tentang bagaimana bisa mendapatkan pelanggan. Usaha yang perlu dilakukan adalah mentransmisikan value proposition dari produk, yang ini bisa disebut dengan strategi pemasaran. Setelah value tersampaikan kepada target pelanggan, selanjutnya juga perlu sarana atau platform agar produk secara fisik dapat sampai kepada pelanggan. Strategi pemasaran yang pertama adalah dengan konten di media sosial dan website. Konten akan berisi tentang pengetahuan dasar dan fun fact seputar pestisida secara umum, kemudian dibenang merahkan dengan value dari produk bisnis ini. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan awareness calon pelanggan pada MyPesticide yang menjadi langkah awal untuk menjadi pembeli. Selain itu, juga akan diusahakan strategi penyebaran broadcast pada komunitas-komunitas petani di media sosial, WhatsApp, serta Facebook. Kedua platform media sosial ini dipilih karena kemungkinan besar adalah media sosial yang sering digunakan oleh para petani jika dibandingkan dengan platform media sosial lainnya. Ketika bisnis ini sudah berkembang, akan ditingkatkan juga search engine optimization pada website dari bisnis ini, dan juga akan digunakan strategi advertising yang fokusnya adalah online advertising. Ketika calon pelanggan sudah memiliki desire untuk membeli, transaksi jual beli dapat dilakukan melalui platform online marketplace atau dapat langsung melalui website yang juga diuntungkan dengan tidak adanya admin fee. Sementara itu, pada pengembangannya, apabila omset atau revenue dari bisnis ini sudah berkembang signifikan, akan diadakan offline office, yang dengan ini maka nantinya pembelian juga akan dapat dilakukan langsung secara offline. Adapun keberadaan offline office ini juga penting untuk meningkatkan bonafide atau reliabilitas dari bisnis ini di mata pelanggan. Selanjutnya adalah customer relationships, yaitu mengenai bagaimana menjaga hubungan yang baik dengan customer yang telah didapat, sehingga menyebabkan customer yang tadinya hanya seorang pembeli menjadi pelanggan. Pada bisnis ini digunakan strategi email subscription, yaitu memberikan update yang dapat terkait produk ataupun tidak melalui email kepada customer. Hal ini diharapkan dapat membuat ikatan dengan customer tetap terjaga, sehingga tetap ingat dengan adanya produk dari bisnis ini. Kemudian juga pelayanan ditingkatkan dengan adanya customer service yang fast response. Selain itu, untuk meningkatkan keterikatan pelanggan dengan produk dari bisnis ini, akan dibuat atau disediakan suatu komunitas bagi sesama pelanggan, sehingga pelanggan dapat saling berbagi pengalamannya selama menggunakan produk dari bisnis ini. Yang kelima adalah key activities atau aktivitas yang menjadi kunci agar bisnis ini dapat berjalan sesuai harapan. Aktivitas kunci yang pertama adalah pendanaan. Memang, ketersediaan modal bukan faktor yang paling utama bagi berjalannya suatu bisnis. Namun, ketersediaan modal dapat mengakselerasi growth dari suatu bisnis karena fasilitas untuk pengembangan dapat menjadi lebih accessible.
Aktivitas pemerolehan dana ini utamanya diusahakan melalui pencarian investor, yang ini akan lebih dijelaskan di bagian selanjutnya. Aktivitas kunci selanjutnya adalah riset dan pengembangan produk. Hal ini sangat krusial untuk pengembangan suatu bisnis yang berbasiskan produk atau goods, karena value utama yang diberikan kepada pelanggan adalah dari produknya tersebut. Adapun services hanya sebagai added value. Pada My Pesticide ini, masih terdapat berbagai pertanyaan fundamental yang perlu untuk dijawab melalui aktivitas ini. Aktivitas kunci selanjutnya adalah pemasaran, yang memang tidak lain inti dari sebuah bisnis berbasiskan goods adalah penjualan. Dan usaha peningkatan penjualan ini dilakukan dengan strategi pemasaran yang tepat. Adapun strategi pemasaran yang direncanakan adalah seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Selain itu, sebenarnya, pencarian partner yang tepat juga dapat dikatakan menjadi aktivitas kunci. Partner sendiri merupakan pihak eksternal yang memiliki peran krusial agar bisnis yang kita miliki dapat berjalan. Di antara partner-partner tersebut, partner kunci yang menyebabkan pencarian partner ini menjadi aktivitas kunci adalah investor beserta manufacturer. Pihak manufacturer sendiri adalah partner yang memiliki alat-alat dan tempat yang dibutuhkan untuk produksi, sehingga bisnis ini tetap dapat melakukan produksi, meskipun bisnis ini belum memiliki peralatan produksi sendiri. Selanjutnya adalah key resources atau sumber daya kunci. Terdapat beberapa sumber daya yang menjadi kunci untuk dapat menjalankan bisnis ini dengan baik. Namun, yang paling utama sebenarnya adalah pemilik bisnis tersebut. Kapabilitas atau kompetensi dari pemilik bisnis adalah dasar dari terjalankan dan terkembangkannya bisnis yang dimilikinya tersebut. Selanjutnya, masih dalam segi sumber daya manusia, yang menjadi kunci bagi bisnis ini adalah peneliti. Peneliti sendiri merupakan dasar dari terkembangkannya produk, sehingga produk tetap konsisten dan bahkan meningkat dalam memberikan value-nya. Sebagai awalan perintisan bisnis, peneliti adalah pemilik bisnis itu sendiri. Dan ketika bisnis sudah bertumbuh, maka dapat dipertimbangkan untuk merekrut peneliti untuk menjadi employee, sehingga pemilik bisnis dapat lebih fokus untuk merancang dan mengontrol strategi-strategi lain dalam pengembangan bisnisnya. Dari segi sumber daya bahan dan alat, sumber daya kunci yang pertama adalah kultur Vibrio bacteriophorus dan BT. Adapun ia sangat vital peranannya karena menjadi agen aktif dari biopestisida ini, sehingga harus benar-benar dijaga keadaannya agar tidak ada perubahan karakter atau sifatnya. Selain itu, sumber daya alat untuk proses manufaktur juga merupakan kunci dari terjalankannya bisnis ini, yang strategi pengadaannya dengan bekerja sama dengan pihak manufacturer, seperti yang telah disampaikan sebelumnya. Selanjutnya adalah key partners. Partner pertama yang menjadi kunci adalah investor, yang akan menjadi sumber pendanaan bagi bisnis ini. Kesepakatan kerjasama antara pemilik bisnis dan investor perlu didokumentasikan melalui pembuatan surat perjanjian dengan klausul-klausul yang perlu dibuat serinci mungkin untuk meminimalisir kemungkinan adanya konflik selama bisnis berjalan, khususnya ketika bisnis sudah berkembang pesat. Adapun keuntungan yang didapat oleh investor ketika ia memberi suntikan dananya bergantung dari hasil negosiasi. Namun, yang dipreferensikan adalah dengan sistem net profit sharing dan persentase dividen yang diperolehnya tidak boleh lebih dari 50%. Adapun juga terdapat kemungkinan bagi investor untuk tidak hanya menjadi pemodal, tetapi juga sebagai pengelola. Pengelolaan yang diperankan olehnya biasanya lebih sebagai advisor dan pemberi atau perluas akses dan relasi. Ketika peran tersebut juga dijalankan oleh investor, maka tidak menutup kemungkinan bahwa ia nantinya turut menjadi shareholder dari bisnis ini ketika bisnis ini telah menjadi badan hukum. Yang ini akan lebih dijelaskan di bagian selanjutnya. Persentase kepemilikan bagi investor akan bergantung pada kesepakatan nantinya. Namun yang jelas tidak boleh lebih besar dari persentase pemilik bisnis. Partner kunci selanjutnya adalah supplier, yaitu pihak yang menyediakan raw materials yang dibutuhkan untuk produksi. Hubungan dengan supplier ini sebenarnya hanya akan berupa sistem beli putus. Namun, yang akan membedakannya dengan sistem beli putus pada umumnya adalah ketika bisnis ini sudah berkembang dan membutuhkan production capacity yang meningkat, pada saat tersebut akan terdapat kontrak kerjasama yang berjangka waktu tertentu dengan pihak supplier. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, key partner selanjutnya adalah manufacturer. Akan diusahakan manufacturer yang telah dapat mencakup produksi dari tahap paling awal hingga produk jadi untuk efisiensi.
Adapun terkait keuntungan yang diperoleh manufacturer bisa terjadi melalui dua cara, yaitu transaksional seperti supplier atau dengan sharing profit. Cara kedua sendiri lebih dipreferensikan agar tidak terdapat down payment yang perlu dibayarkan, serta sebagai salah satu upaya bagi risiko. Namun hal ini juga tetap bergantung pada biaya jika metode transaksional yang mungkin saja lebih menguntungkan. Partner kunci terakhir adalah distributor yang akan mendistribusikan barang hingga sampai kepada pelanggan. Distributor ini tidak lain adalah kurir jasa ekspedisi. Mekanisme kerjasama yang akan dijalankan dengan pihak distributor adalah sama seperti pihak supplier yang telah dijelaskan di bagian sebelumnya. Selanjutnya adalah cost structure atau struktur biaya. Struktur biaya dari bisnis ini akan sangat bergantung dari pertumbuhan bisnis ini. Adapun bisnis ini sejak awal tidak direncanakan untuk menjalankan strategi bakar uang karena risikonya yang besar. Strategi tersebut pada dasarnya tidak sehat bagi suatu bisnis karena ketidakseimbangan balance sheet-nya. Adapun memang sebenarnya modal yang hadir dari bisnis tersebut hadir dari pemiliknya dan atau investornya, sehingga bukan dianggap sebagai utang atau liabilitas yang harus dikembalikan. Namun, ini tetap saja bersifat merugikan bagi pemilik dan investornya ketika bisnis tersebut tidak kunjung berhasil memberikan return on investment. Oleh karena itu, biaya yang dikeluarkan oleh bisnis ini sebisa mungkin diusahakan agar peningkatannya seiring dengan pertumbuhan bisnisnya, yaitu nilai revenue dan net profit-nya. Terdapat berbagai cara untuk membuat cost structure. Salah satunya adalah dengan pendekatan income statement. Kelompok biaya yang ada pada struktur ini, yang pertama adalah harga pokok produksi atau cost of goods sold atau COGS. Sesuai namanya, cost of goods sold atau COGS ini adalah biaya yang menjadi harga pasti yang harus dibayarkan pada setiap barang, mulai dari raw materialnya hingga karyawan yang memang harus terlibat dalam produksinya. Selanjutnya adalah Selling, General, and Administrative atau SG&A expenses. Biaya yang dikeluarkan untuk pemasaran juga akan termasuk di bagian ini. Kemudian juga ketika telah terdapat offline office, gaji karyawan yang menjaga juga akan termasuk di biaya ini. Selanjutnya adalah depreciation and amortization yang kemungkinan tidak akan terdapat pada bisnis ini selama bisnis ini belum memiliki aset dan belum membutuhkan pinjaman. Dan yang terakhir adalah interest and taxes. Bagian interest juga belum akan ada selama bisnis ini belum membutuhkan pinjaman atau utang. Keseluruhan biaya tersebut dapat dikatakan termasuk operating expenditure atau OPEX dan secara umum tergolong sebagai variable cost. Terakhir adalah revenue streams atau aliran pendapatan. Revenue atau omset dari bisnis ini diperoleh melalui aktivitas penjualan produk, sehingga semakin banyak produk yang berhasil dijual, semakin besar pula pendapatan yang diperoleh. Dengan cost structure yang telah dibuat, revenue yang didapat bisa dikonversi hingga menjadi net profit. Net profit diperoleh dengan mengurangkan revenue dengan biaya-biaya yang ada pada cost structure sebelumnya. Secara umum, proses produksi dari suatu industri bioteknologi yang melibatkan proses fermentasi, yaitu proses penumbuhan mikroba, terbagi menjadi dua tahapan besar, yaitu proses hulu atau upstream dan hilir atau downstream. Proses upstream adalah seluruh tahapan sejak preparasi inokulum hingga proses fermentasi pada bioreaktor atau fermentor produksi. Sementara proses downstream adalah seluruh tahapan sejak setelah fermentasi pada bioreaktor produksi hingga didapat sesuatu yang diinginkan dari mikroba tersebut. Selanjutnya, sebenarnya proses produksi akan dilakukan terpisah pada kedua mikroba. Opsi mixed culture selama proses produksi kurang dipreferensikan, mengingat karakteristik pertumbuhan kedua mikroba tersebut relatif sangat berbeda, dan belum ditemukan publikasi studi yang pernah melakukan mixed culture fermentation pada kedua mikroba tersebut. Oleh karena itu, pada pengembangannya, direncanakan untuk diusahakan agar proses fermentasi dapat dilangsungkan dengan penggabungan, sehingga dapat mengurangi cost yang dibutuhkan. Adapun tahapan yang perlu dilakukan selama proses produksi adalah diawali dengan preparasi inokulum. Tahapan ini mencakup sejak kultivasi kultur dari stok gliserol hingga dalam medium cair pada flask. Medium cair yang digunakan adalah medium yang relatif umum untuk pertumbuhan berbagai jenis mikroba. Adapun selanjutnya kedua kultur tersebut kemudian akan menjadi inokulum standar untuk kultivasi atau fermentasi pada tahapan selanjutnya.
Terkait jalur yang dipilih sebagai langkah awal dalam produksi produk protosep, yaitu adalah Delovibrio-Bacteriophorus HD100 dan Bacillus thuringiensis 344 Serovar tolworthy. Delovibrio-Bacteriophorus HD100 dipilih karena merupakan strain yang tumbuh secara host dependent, dan Bacillus thuringiensis Serovar tolworthy dipilih karena stabilitasnya dalam proses fermentasi dan jangkauan hostnya yang luas. Adapun untuk pengembangannya, apabila memungkinkan, juga akan terdapat pemuliaan jalur kultur oleh tim riset dan pengembangan produk. Selanjutnya dilakukan preparasi pada medium yang akan digunakan. Proses preparasi ini mencakup formulasi medium dan sterilisasi pada medium tersebut. Inokulum dalam flux dan medium yang telah dipreparasi kemudian digabungkan dan dilanjutkan untuk proses fermentasi yang ditujukan untuk scale-up kultur. Jumlah volume pada fermentasi scale-up akan bergantung dari kebutuhan di tahap fermentasi produksi, yaitu tahapan setelah ini. Sementara itu, volume dari fermentasi produksi bergantung dari perkembangan bisnis. Ketika jumlah kultur telah di scale up sesuai kebutuhan, maka selanjutnya masuk pada tahapan fermentasi utama atau produksi. Jenis fermentasi yang dilakukan pada BT adalah dengan metode fermentasi fed batch yang diketahui memberikan sel yang berbentuk spora lebih banyak. Sementara itu, pada Delovibrio-Bacteriophorus perlu dilakukan percobaan terlebih dahulu, mengingat belum ada publikasi yang membahasnya. Ketika proses fermentasi telah selesai, dilanjutkan dengan pemanenan sel, yang dilakukan dengan metode sentrifugasi, dengan pelet yang dihasilkan adalah sel atau kultur yang dipanen. Sementara, supernaton yang terbentuk adalah medium serta komponen ekstraseluler lainnya. Selanjutnya, pelet yang telah didapat dari proses sentrifugasi, kemudian dilakukan proses lyofilisasi atau freeze drying, yang ditujukan untuk memperpanjang masa simpan dari produk ini. Dan terakhir adalah proses pengemasan. Bubuk hasil lyofilisasi kemudian dikemas. Pengemasan primer akan dilakukan setiap 100 gram produk, dengan komposisinya akan bergantung dari hasil optimasi pada proses pembuatan produk protosep nantinya. Pengemasan primer dilakukan dengan kemasan botol yang berbahan dasar plastik HDPE. Adapun plastik sintetis masih digunakan karena harga plastik biodegradable relatif lebih mahal dan performa atau ketahanannya yang masih kurang baik. Selanjutnya juga dilakukan pengemasan sekunder dengan kardus karton single wall three-ply. Seperti yang telah dijelaskan, bisnis ini akan berjalan sesuai dengan pertumbuhannya, dan ini akan menjadi prinsip utama selama pengimplementasiannya. Cost atau biaya yang akan dikeluarkan nantinya diusahakan untuk selalu selaras dengan revenue dan net profit yang diperolehnya. Kemudian, yang juga menjadi langkah pengembangan bisnis ini adalah riset dan pengembangan produk protosep. Pada bagian ini, dibuat suatu produk yang menjadi acuan awal bagi bisnis ini. Produk perlu untuk dioptimasi agar dapat efektif pada berbagai jenis parasit dan tanaman agrikultur. Cakupan ini secara lebih spesifiknya yang menjadi target utamanya adalah untuk tanaman agrikultur dari famili Poaceae. Adapun enggak. Bisa.